Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kita minggu ini masuk ke pertemuan 12. Minggu depan udah 13 dan 14. Jangan lupa ya, sudah diupload presentasi di YouTube-nya. Oke, kita materinya sekarang itu tentang Grab dan metrik penyajian Grab. Nah, apa itu sih Grab itu? Grab itu sendiri itu biasanya Grab itu mengandung dua himpunan, yaitu himpunan V dan himpunan E. V dan E. Dimana kalau yang V itu elemennya itu disebut simpul atau vertex atau node. Biasanya disebut node atau vertex atau poin atau titik. Tapi umumnya kita makainya node sih. Nah, sedangkan yang E itu merupakan pasangan tak urut dari simpul. Anggotanya itu disebut dengan ruas atau edge atau rusuk atau sisi. Nah, biasa kita sih sebutnya edge-nya, lebih sering kita pakai itu edge-nya. Nah, grab seperti yang dimaksud di atas ini, himpunan ini, kita nulisnya itu seperti ini. Himpunannya grab E, H, V, node. Nah, banyaknya simpul vertex itu disebut order, sedangkan banyaknya ruas edge disebut size dari grab itu sendiri. Contohnya ada grab ini nih, ABCD. Nah, ini grab ini himpunan G, E, V dengan V-nya itu vertexnya atau nodenya mengandung 4 simpul, yaitu ABCD nih, A, B, C, D, ada 4 simpul. Terus E mengandung 5 ruas, dimana E1-nya itu menghubungkan simpul A dan B. Ini A dan B. Itu ada E1. E2-nya BC. Ini BC. E2. Kemudian E3 menghubungkan A dan D. A dan D. Ini dinamakan E3. Lalu E4 itu ada C dan D. Ini C dan D. E4 H-nya. Dan yang terakhir E5 itu menghubungkan BD. Ini dia. E5. Terus ada grab lain nih, namanya itu multi grab. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini ruas E2 itu pada kedua titik ujungnya adalah simpul yang sama. Nih yang E2, dia simpulnya sama, yaitu di simpul A. Nah, ruas yang semacam ini dinamakan gelung atau self loop. Nih, dia ke diri dia sendiri. Itu dinamakan gelung. Sedangkan ruas E5, nih E5 dan E6, E5 dan E6 mempunyai titik ujung yang sama, yaitu simpul B dan C. Kedua ruas ini disebut dengan ruas berganda atau ruas sejajar nih. Jadi tadi B dan C sama-sama nih. B, C juga, E5 sama E6, BC. Kalau tadi yang gelung itu A, A, jadi ke diri dia sendiri itu gelung. Ya, seperti itu. Nah, terus suatu graf itu tidak mengandung ruas sejajar maupun gelung atau self loop ini sering disebut juga sebagai graf sederhana atau simple graph. Suatu graph G aksen lalu himpunannya E aksen, V aksen disebut dengan subgraph dari graph G, E, V. Bila H aksennya ini himpunan bagian dari E dan V aksen himpunan bagian dari V. Nah, jika E aksennya ini mengandung semua ruas dari E yang titik ujungnya dari V aksen, maka graph
disebut grab aksen ini, G aksen disebut subgraph yang direntang oleh V aksen. Jadi namanya spanning subgraph. Nih contohnya subgraph. Ini tadi graph awalnya G dan G aksennya itu ini. Jadi G aksen itu subgraph dari G. Namun bukan dibentuk oleh V aksen A, B, D. Dia tidak dibentuk dari A, B, D. Tapi dia berdiri sendiri nih. A, B, D. Ada ruas E1 lalu E2. Kemudian contoh spanning subgraph. Ini ada G aksen subgraph yang dibentuk oleh V aksen ABD. Nah ini ABD. Terus ada ini A dan D itu E5. Nah ini spanning subgraph. Kalau yang tadi ini hanya subgraph aja. Makanya tadi di sini bukan dibentuk dari V aksennya itu ABD. Tapi yang kalau di sini baru spanning subgraph. Kalau yang dibentuk sama V aksen ABD, nah ini spanning subgraphnya. Kemudian di graph itu ada istilah graph berlabel. Nah, graph ini disebut berlabel jika ruas atau simpulnya dikaitkan dengan suatu besaran tertentu, khususnya jika setiap ruas E dari graph itu sendiri dikaitkan dengan suatu bilangan non-negatif. Jadi ini DE, maka DE disebut bobot atau panjang dari ruas E. Nih contohnya ada gambar graph ini. Jadi graph-nya ini menyajikan hubungan antar kota. Di sini simpul menyatakan kota dan labelnya DE menyatakan jarak antara dua kota. Nih, jadi kota A dan B jaraknya 3. A dan C jaraknya 4. Makanya DE ini itu adalah bobotnya. Tadi di sini nih. Ini DE adalah bobotnya atau panjang dari ruas E. Nah ini adalah graph berlabel. Jadi ruasnya tuh udah ada nilainya, udah ada bobotnya. 3, 12. Kalau tadi kan masih E1, E2, E3, E4 gitu kan. Nah, kemudian ada derajat graph. Nah, derajat simpul V vertex tadi ditulis dengan dV. Adalah banyaknya ruas yang menghubungi V. Karena setiap ruas dihitung 2 kali ketika menentukan derajat suatu graph, maka jumlah derajat semua simpul suatu graph atau derajatnya sama dengan 2 kali banyaknya ruas graph atau size, atau dapat dituliskan dengan derajat graph sama dengan 2 kali size-nya. Ini rumusnya ya. Derajat graph sama dengan 2 kali size. Nih. Ada gambar graph AB DC ya. Jadi dari gambar ini dia simpulnya ada 4 ya, A, B, D, C. Maka jumlah derajat semua simpul sama dengan 8. Ya kan, rumusnya tadi 2 kali size ya kan. 2 kali size sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah ini derajat masing-masing simpul pada graph berjumlah genap, maka graph tersebut disebut dengan Euler graph nih. Ini kita ini derajat apa? Derajat dari tiap simpul ya. Ini si A derajatnya ada 2 nih, 1, 2.
Si C ada 2, 1, 2. Terus si B 1, 2. Si D juga 1, 2. Nih, ini saya coret-coret deh. Ya, nah, ada 2. Si C juga ada 2. Si B ada 2. D juga ada 2. Makanya derajat semua simpulnya ada 8. Ini dinamakan Euler graph karena genap. Nah, suatu simpul disebut genap atau ganjil itu tergantung apakah derajat simpulnya itu genap atau ganjil. Kalau terdapat self loop atau gelung tadi, maka self loop dihitung 2 kali pada derajat simpul. Nah, ini contohnya. A, C, B, D, E, F. Di B ini terlihat ada gelung, ya. Nah, maka dihitungnya dia 2 tuh si gelung itu. Nah, ini ruasnya atau size-nya ada 7. Sedangkan derajat masing-masing simpul adalah sebagai berikut. Ada 7 dulu ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ya, kepotong. Ini ya, tadi apa namanya size-nya ya. Ruasnya ada di sini misalnya nih E1, E2, E3, E4, E5, E6 dan E7. Tuh makanya ada 7. Ruasnya ada 7, sedangkan derajat masing-masing simpul adalah di A ini ada 2. Nih. Keluar ada 2. Ya. Nih, coret-coret lagi deh. Ini A itu ada 2. C ada 3. Lalu D ada salah. Sini. Ada 3. E ada 1. Nih sini ya, tulis ya. 2. C 3. D 3. E 1. F 0 kan? Enggak ada edge yang menghubungkan dia. Derajatnya jadi 0. Lalu B nih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di situ gelung itu dihitung 2 kali. 1, 2 gitu. Ya, C3, D3, E1, F0, B-nya 5. Maka total derajat simpul adalah 14 nih. Kita total nih dari yang sini. Berapa? 2, 5, 7, 3, 10, 13, 14. Ya kan? 14 nih. Maka hasilnya 14. Sama kan dengan rumus tadi? 2 kali size. Jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Seperti itu. Nah, E ini disebut simpul bergantung atau akhir.
yaitu simpul yang berderajat 1. Sedangkan F disebut simpul terpencil, yaitu simpul yang berderajat 0. Ini si E ini nih tadi, dia bergantung, terus kalau yang F itu terpencil. Kemudian nih keterhubungan. Nah, ada di graf itu ada keterhubungannya tuh gimana? Ada sebutannya namanya walk atau perjalanan dalam graf. G adalah barisan simpul dan ruas berganti-ganti. V1 E1, V2 E2, V3 E3 dan seterusnya sampai En-1, Vn. Di sini ruas EI itu menghubungkan simpul VI dan VI plus 1. Banyaknya ruas disebut panjang walk. Walk itu dapat ditulis lebih singkat dengan hanya menulis deretan ruasnya. Nah, E1, E2 sampai En-1 atau deretan simpul. V1, V2 sampai dengan Vn-1, Vn. Dimana V1 itu simpul awal, Vn itu simpul akhir. Nah, si walk itu, perjalanan itu disebut tertutup bila V1 sama dengan Vn. Jadi di awal sama dengan akhir. Nah, ini istilahnya tadi. Ini ada istilah-istilahnya. Walk disebut tertutup yang menghubungkan V1 dan Vn, yaitu setiap ruas menghubungkan simpul awal dan akhir. Contohnya seperti ini. Nah, ini tertutup nih jadinya nih perjalanannya. Ya. Kemudian trail. Trail itu adalah walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Lalu ada istilah path atau jalur, yaitu walk yang semua simpul dalam barisan adalah berbeda. Jadi suatu path itu pastilah sebuah trail. Nih, grab merupakan walk terbuka. Nih, terbuka kan, nggak ada simpul yang menghubungkan lagi nih di sini antara T sama U. Karena tidak ada ruas yang menghubungkan T dan U ini. Terus merupakan suatu path atau trail terbuka untuk derajat setiap simpulnya sama dengan 2, kecuali simpul U dan T yang berderajat 1. Kalau path-nya terbuka pasti gini nih. Ada yang derajat simpulnya 2. Nih. Ya, kepotong dia. Nah, ini 2 derajat keluarnya. Ini derajat keluarnya juga 2. Ini 2, ini 2. Lalu ini 1. Ini juga 1. Nah, itu. Kemudian ada istilah cycle atau sirkuit adalah suatu trail tertutup dengan derajat setiap simpul sama dengan 2. Cycle dengan panjang K disebut dengan K cycle. Demikian pula jalur dengan panjang K disebut K jalur. Contohnya ini, gambarnya nih, grafnya. Ini barisan ruas A, B, C, D, B, C, G, H adalah walk, bukan trail. Karena ruas B itu 2 kali muncul. Ini ruasnya. A, B, C, D-nya mana D? Oh, nggak ada ya. G ya, langsung G, H. Ya, kepotong lagi. Ya. A, B, C,
D. D-nya itu yang mana ya? Oh ini. Ke sini ya. D. Lalu B lagi ya. B. Terus C. G. H. Gitu. Jalurnya kan. A. B. C. D. B. C lagi. G. H. Ini adalah walk, bukan trail, karena ruas B 2 kali muncul, C juga 2 kali muncul. Kemudian simpul A, B, E, F bukan walk. A, B, E, F bukan walk karena tidak ada ruas yang menghubungkan simpul B ke F. Ini nggak ada kan, B ke F tuh yang langsung. Jadinya dia bukan walk. Kemudian barisan simpul ABC, AB, CD, E, C, F adalah trail, bukan path, karena C-nya itu 2 kali muncul. Sedangkan ruas ADG, kita lihat lagi ya, kita gambar lagi. A, D, lalu G, K. Nah ini adalah path karena menghubungkan A dan F. Nah kelihatan kan tuh, itu dinamakan path. Kemudian ruas A, B, H, kita gambar lagi. A, B, lalu H, kemudian G, lalu E, dan A. A-nya 2 kali terakhir ya. Nah itu adalah cycle. Cycle kelihatan kan, lingkaran, ngelilingin cycle. Nah, graph yang tidak mengandung cycle disebut acyclic. Contoh dari graph acyclic adalah pohon atau tree yang kemarin tuh. Tree itu jadi contoh dari graph acyclic. Jadi dia tidak mengandung cycle, ya kan? Kunjungannya pun hanya sekali kan. Nih contoh dari acyclic. Nah, ini suatu graph G disebut terhubung jika untuk setiap 2 simpul dari graph terdapat jalur yang menghubungkan 2 simpul tersebut. Ya, suatu graph itu disebut terhubung jika untuk setiap 2 simpul dari graph terdapat 2 jalur yang menghubungkan 2 simpul tersebut. Subgraph yang terhubung pada suatu graph disebut komponen dari G bila subgraph tersebut tidak terkandung dalam subgraph terhubung lain yang lebih besar. Contohnya nih, ada ABC dan DE. Nah, terlihat kan antara D sama A itu tidak ada jalur. Ini DA nggak ada. Kemudian ada graph terarah atau directed graph atau di graph. Nah, graph terarah ini adalah graph yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja, satu arah. Maksimum jumlah busur dari N simpul adalah N dikali N-1. Suatu graph berarah atau directed graph ini
terdiri atas dua himpunan V dan A, dimana kalau yang V itu anggotanya itu simpul, kalau yang A itu himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau arkus. Jadi ada panahnya tuh kalau graf. Contoh gambar di bawah ini adalah graf berarah D, V, A. V-nya itu mengandung 4 simpul, 1, 2, 3, 4 nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian A mengandung 7 arkus, yaitu A4 nih, 1 nih, ini 1, kemudian 21, ini 2, kemudian 21 lagi, ini 3, kemudian 42, 42 sini ya, terus 23, 43, 6, dan 2, ada gelung, ini 7, gelungnya itu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkus 22 ini nih, itu disebut gelung atau self loop, sama kayak tadi ya, gelung. Sedangkan arkus 21 yang munculnya lebih dari satu kali disebut arkus sejajar atau arkus berganda, sama kayak tadi kan, sejajar kan, graf sejajar, atau ini arkus berganda nih 2 kali kan ya. Bila arkus suatu graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf berarah tersebut dinamakan jaringan atau network. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi dinamis. Nah, bila V aksen himpunan bagian dari V serta A aksen itu himpunan bagian dari A dengan titik ujung anggota A aksen terletak di dalam V aksen, maka dikatakan bahwa D aksen himpunannya V aksen, A aksen adalah graf bagian atau subgraf dari D, V, A. Bila A aksennya ini mengandung semua arkus anggota A yang titik ujungnya anggota V aksen, maka dikatakan bahwa D aksen, V aksen, A aksen adalah graf bagian yang dibentuk atau direntang oleh V aksen. Lalu ada undirected graph, graph terarah, tak terarah. Kalau tadi kan directed ya, berarah. Nah ini tak berarah, undirected graph. Nah graph tak terarah ini adalah graph yang menghubungkan dua vertex V1 ke V2 dan V2 ke V1. Dia dua arah. Bila vertex sama dengan N, maka graph tidak terarah komplit akan mempunyai busur H sama dengan N dikali N-1 dibagi 2. Nih ada V1, V2, V3, V4. Ini V1, V2, V3, V4 adalah nodenya atau vertexnya, simpulnya. Sedangkan nih garis-garisnya ini adalah busurnya atau edge atau arc. Yang dapat dilakukan adalah V1 ke V2 sama dengan V2 ke V1. Terus V1 ke V4 sama dengan V4 ke V1. Nih, V1 ke V2. Ini V1 ke V2 sama dengan V2 ke V1. Kemudian V1 ke V4 nih sama dengan V4 ke V1 dan seterusnya. Jadi V4 ke V3 sama dengan V3 ke V4. V2 ke V3 sama dengan V3 ke V2. Seperti itu. Kemudian ada critical path. Nah, ini menggunakan graf berbobot dan mempunyai arah. Simpul asalnya itu 1.
Simpul tujuannya 5. Nah, ini ada bobotnya nih setiap edge-nya itu. Nah, ini kita hitung jarak yang terdekat sama terjauh tuh mana kalau dari simpul 1 ke simpul 5. Nah, ini kita cari pertama kita lewat dulu 1, 4, 5. Nih, 1, 4, 5. Berarti 7 tambah 9 sama dengan 16. Nah, ini bobotnya 16. Terus 1, 2, 5. 1, 2, 5. Itu 10 tambah 15, yaitu 15 nih bobotnya. Ini 15. Terus 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 10, 6, 8. Berapa? 16 tambah 8, 24. Terus 1, 4, 3, 5. 1, 4, 3, 5. 1, 4 berapa? 7. Ke 3 berapa? 4 ke 3. 4 ya. Terus tambah 8. 7 tambah 4, 11 tambah 8, 19. Nih, 19. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 16. 16 tambah 5, 21. 21 tambah 3, 30. Oh, kok 29? Mana sih? 10, 1, 2, 3, 4, 5. 16, 4, 20. Ini, oh ya, ini yang dilihat ya. Ini 5 itu 2 ke 5. Dah, 29. Kemudian 1, 4, 3, 2, 5. 1, 4, 3, 2, 5. 1, 4 berapa? 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 6, 17. 17. D2 kemana tadi? D2 ke 5 nya ya. Berapa tadi udah? 17 tambah 5, 22. Ya, 22. Nah, maka dari alternatif pet ini dan dari bobotnya udah kita hitung tadi, didapatlah critical petnya atau lintasan kritis, yaitu yang terberat bobotnya, yang terbesar bobotnya, yaitu 29. Ya, jadi critical petnya itu yang 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan shortest pet atau lintasan terpendek itu yang bobotnya terkecil, yaitu 15, yaitu petnya 1, 2, 5. Ya, udah paham ya. Kemudian ada minimum spanning tree. Nah, ini merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobotnya adalah minimum. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ada V1, V2, V3, V4, V5. Nah, langkah yang dilakukan untuk membentuk minimum spanning tree adalah bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ruas. Gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil, seterusnya secara ascending hingga semua simpul terhubung. Jadi minimum spanning tree. Ini V1, V1, V2, V3, V3, V4, ini V5.
V5 ya. Terus kita hitung dulu nih, coba V1 ke V2 itu 10, lalu ke V3 6, ke V4 4, kemudian ke V5 9. Ini berapa? 10, 16, 20, 29. Nah, ini 29. Terus ntar kita gambar lagi nih. Gambar yang sama kita bikin lagi. Nah, kita cari yang paling kecil. Kita lakukan gitu sampai dapat yang jalur paling kecil. Nah, didapat ini V1, V4, V3, V2, V5, yaitu 7, 4, 11 tambah 6, 17 tambah 5, 22. Nih. Jadi kalian telusurin tuh dari V1, V2, V3, V4, V5 mana yang paling kecil ininya, bobotnya. Tadi kan 29 kan yang kita gambar. Nanti kalian cari lagi gitu sampai dapat yang paling kecil, sampai didapat ini nih ya. Kemudian matriks penyajian graf. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruas B, ukurannya itu M kali 2. Maka setiap baris matriks menyatakan ruas. Misalnya baris 4, 7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Matriks adjacensi dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran N kali N. Nah, yang bersifatnya itu yaitu kalau 1 bila ada ruas V1, VI, VJ. Kalau 0 itu bila dalam hal lain. Nah, matriks adjacensi ini merupakan matriks simetri untuk graf dengan ruas sejajar. Matriks adjacensi ini didefinisikan sebagai berikut. Ya, matriks adjacensi bila P itu bila ada P buah ruas menghubungkan VI, VJ, dimana P-nya itu lebih dari 0. Nah, ini kalau 0 bila dalam hal lain. Kemudian ada matriks insiden dari graf adalah matriks yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa gelung atau self loop, didefinisikan sebagai matriks M berukuran N kali M sebagai berikut. Dia akan 1 bila ada ruas EJ berujung di simpul VI, kalau 0 itu dalam hal lain. Nah, ini matriks adjacensinya, contohnya ini ada simpul V1, V2, V3, V4 dan V5. Matriks adjacensinya itu ini ada 1, 2, ada 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 5, atau bentuknya gini 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Ya, jadi kan nih V1 sama V2 ada kan, jadi 1, 2. Terus sama V1, 3 ada berarti 1, 3. Kemudian 1, 4 ada nih ya, selalu 1, 4. Kemudian 1, 5 ada kan nih
yang atas nih E5, jadi 1 5. Kemudian 2 ke 3 ada E3 nih, jadi 2 3 nih. Kemudian 3 ke 4, nggak bisa 3 1 karena udah tadi ya 1 3. Nih 3 4 ada, kemudian 3 5, terus terakhir 4 5. Begitu nih secara berpasangannya. Nah, atau secara berpasangan nulisnya gini: 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 3,4, 3,5, 4,5. Kalau nulisnya ini kan tadi secara matriks nih ya, ini matriks. Nah, ini kalau yang secara berpasangan. Nah, matriks adjacency-nya ini gambar ini bisa ditulisnya kayak gini: V1, V2, V3, V4, V5. Di sini V1, V2, V3, V4, V5. Yang ngehubungin V1 sama V1 ada nggak? Nggak ada, jadi kita tulis 0. V1 sama V2. Nih V1 V2 ada kan? E1, jadi kita tulis 1. Terus V1 sama V3 ada, jadi kita tulis 1. Ini biar enak ya dicoret-coret. Ini ya. V1 V3 ada, V1 V4. Nih V1 V4 ada. Ini 1. Terus V1 V5. Nih V1 V5 nih yang atas nih. Ada, jadi 1. Kemudian V2 V1. V2 V1 ada. Ya. Ya dia juga tadi kan, tapi kita nulis ini ada gitu 1. V2 nggak ada, 0. Nih gampangnya kan yang nggak ada gelung kan di sini, jadi yang V1 V1, V2 V2, V3 V3, V4 V4, V5 V5 itu 0 semua nih, karena tidak ada gelung ya. Kemudian V2 V3 ada nih di 1. Terus V2 V4 tidak ada, jadinya 0. Kemudian V2 V5 ada nggak? V2 kali V5 tidak ada, jadi 0. Begitu seterusnya nih sampai V5. Jadi seperti itu. Kalau matriks insiden, jadi kalau matriks adjacency kan V, V ya ininya. Nah, ini matriks insiden itu sama E-nya. Nah, ini V1 E1. Nih ada kepotong ya atasnya. Nah. V1 E1 nih ada. V1 E2 ada nih. Ini kan. 1 1. Terus V1 E3. Nih di E3 di sini enggak ada kan? Dia enggak menghubungkan, jadi 0. Terus V1 sama E4. Nah, menghubungkan nih dia, nih kan? Jadi ada 1. Kemudian V1 E5 nih. Ada 1. E6 tidak terhubung, 0. Ke E7 tidak terhubung, 0. Ke E8 apalagi 0. Kemudian V2 E1 nih ada kan menghubungkan nih, jadi 1. V2 E2 mana E2 nih enggak ada, 0. V2 E3 ada 1. Kemudian V2 E4 nih enggak ada, nih di sini kan dia enggak ada, 0. V2 E5 apalagi enggak ada tuh di jauh di atas. Kemudian ke E6 E7 E8 juga enggak ada. Begitu seterusnya sampai V5. Itulah matriks insiden. Terus graf terarah
Oh, ini keulang nih slide-nya. Nah, terus ini ada penelusuran grab. Itu ada 2, dilakukannya dengan DFD dan BFS. Kalau DFD itu depth first search, kedalamannya dulu. Kalau BFS breadth first search, itu ke sampingnya dulu, kelebarannya gitu. Nih, jadi penelusuran dengan DFS itu pada grab tak berarah dengan melakukan pengecekan pada node dengan kedalaman pertama dari node yang ditinjau. Nah, ini DFS-nya dari V1 ke V2, terus ke V4, terus ke V8. Nah, V8 dan dari ke V8 ke V5, kalau V8 itu paling bawah kan, naik dia ke V5, terus ke sebelah sini ke V6, naik ini ke V3, lalu ke V7, lalu ke V8. Nah, karena V8 sudah dilewati setelah penelusuran V4, maka penelusuran yang berikutnya dianggap tidak dilewati lagi. Nah, jadi kalau DFD itu ke bawah dulu, kedalamannya dulu, diterusin mana, udah paling dalam belum, oh belum nih, V2 masih ada di bawahnya, V4 tuh masih ada nih, V8 dalam lagi, udah V8 udah paling mentok, udah paling dalam, udah naik nih ke sisi yang kanan, cabang kanan, udah di sini, udah pindah nih ke sini, ke V6, terus V6, V3, lalu ke V7, balik ke V8. Nah, dari gambar di atas tuh dapat terbentuk matriksnya itu seperti ini. V1 0, V1 V2 1, V1 V3 0. Nih, V1 nih ke V3 0 kayak. Jadi kan yang dari sini nih. Di V1 kan ke V2 kan pertama-tama. Jadi ada V1 ke V2-nya. Kita cari V1 V2 1. Sisanya 0. Kemudian dari V2 turun ke V4. Nah, V4-nya 1, sisanya 0. Kemudian dari V4 ke V8. Ya kan? V4 ke V8 dia kan di situ. Nah, jadi sini lainnya 0 ke V8 1. Terus V5 nih, V5 kan ke V6 kan. Jadi ke V5 ke V6 ada 1. V5 ke V6 1, sisanya 0. Terus V6 ke V3 ada 1. V6 ke V3 1, sisanya 0. Lalu V7 ke V8. Nih, V7. Terus V3 ke V7 dulu tuh, V3 ke V7 nih, ada nih kan 1, sisanya 0. Kayak gitu. Jadi kalau yang ada dilewatin jalurnya gitu, itu 1. Kalau nggak ada 0. Nah, dari matrik di atas itu diperoleh urutan sebagai berikut. V1 ke V2 ke V4 ke V8 ke V5 ke V6 lalu ke V3 ke V7. Sedangkan kalau yang BFS itu berbeda ya sama DFS tadi. Kalau BFS ini penelusurannya ini diawasi oleh node 1, kemudian melebar pada adjacent node dari node 1 dan diteruskan pada node 2, node 3 dan seterusnya. Jadi melebar dia. Nih, kalau sini
V1 ke V2. Kalau tadi DFD kan ke V4. Nah, ini melebar ke ruas kanannya, cabang kanan ke V3. Dari V3 ke V4, terus ke V5, ke V6, V7, V8 gitu, melebar dia. Jadi diperolehnya V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Seperti itu. Ini ya, kelihatan kan perbedaannya antara DFD dan DFS dan BFS. Ya, sekian presentasi tentang Grab. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan. Ingat kalau ada yang nanya, itu menambah nilai plus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.